Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Sesuai judul. Kali ini saya memang udah pernah review mobil ini waktu di IMX 2018 ya. Itu udah lama banget, udah 4 tahun yang lalu. Dan itu emang karena keadaan ramai ya. Jadi saya tidak begitu lengkap banget tuh reviewnya. Tidak bisa nyala juga mobilnya ya, namanya mobil pameran pasti nggak bakal nyala dan nggak bakal bisa nyala juga. Apalagi dulu ramai banget juga ya. Dan kali ini saya mau review mobil yang tipe ini ya, yang tipe TRD itu. Ya. Rush ya. Rush tipe TRD Sportivo ya. Itu masih zaman yang TRD ya. Karena kalau yang sekarang itu namanya jadi GR. Gazoo Racing ya, bukan GR yang gede rasa, bukan itu beda. Oke. Kita langsung review aja, lihat aja yuk keseluruhan dari si mobil hitam ini ya, atau Rush ini. Oke, untuk tampilan depannya si Toyota Rush ini memang menurut saya itu sangat bagus ya, dan kelihatan banget saat SUV-nya ya. Walaupun ini adalah yang low ya, low SUV, bukan yang SUV seperti Pajero gitu, bukan. Tapi ini ada yang low, yang di bawahnya sebenarnya sama aja kayak SUV monokok sih. Tapi kalau ini kan dia masih penggerak belakang atau RWD. Untuk lampunya dia sudah LED ya untuk lampu utamanya ya. Walaupun lampu sennya masih bohlam. Di bawahnya ada fog lamp ya, dengan ada lapisan body kit ya, warna hitam ya. Ini karena mobilnya hitam jadi nggak kelihatan tuh body kitnya. Dan di bawahnya ada body kit silver, dan dia ada list merah nih karena dia adalah yang TRD Sportivo. Untuk grillnya ini sebenarnya chrome, tapi ini chrome-nya chrome yang gelap, bukan chrome kayak silver gitu, enggak. Tapi emang jujur sih, kalau saya ngeliat mobil ini emang cukup cakep ya untuk si Toyota Rush ini. Oke, untuk tampilan samping si Toyota Rush ini yang gen kedua ini memang cukup menarik ya di bagian sampingnya ini. Jadi bener-bener gede gitu, SUV bagus banget ya, pokoknya mantep gitu lah ya. Dan juga di sini dia ada list bodinya ya di pintu. Ini udah ditambahin ya sama pemilik sebelumnya nih, karena aslinya dia sih cuma aksen ini doang, dan emang kiles sih, kunci. Dan dia kalau buka pas sebelah kiri nggak bisa, kalau yang sebelah kanan coba pasti langsung buka otomatis. Dan di bawahnya juga ada body kit ya, yang memanjang sebenarnya dari depan sampai ke belakang. Dan dia ada aksen chrome-nya di kaca, dapat talang air juga ya. Dan dia ada kayak semacam kayak roof rail gitu, tapi ini bukan roof rail nih. Tapi keren, jadi bener-bener buat naruh. Udah kalian tinggal beli roof rack-nya doang nih, udah tinggal pasang doang. Dan dia ada antena model shark fin. Nah, saya suka dari mobil ini. Saya suka ini. Kalau untuk si Rush ini ya, tangki kanan. Walaupun ini merek Toyota, dia tetap tangkinya di kanan karena dia basicnya itu kan dari Terios ya si mobil Rush ini ya. Jadi tangki kanan. Kecuali kalau nanti dia mobil ini berubah jadi penggerak depan, apakah ngikutin Avanza juga gitu ya, yang akhirnya menjadi penggerak depan dan tangkinya sebelah kiri. Dan untuk spionnya sudah sewarna body. Ini udah dihitamin ya sama pemiliknya nih. Harusnya ini juga masih sewarna body kayak gini sih. Tapi dia juga ada lampu sen juga. Dia juga dual VVT-i di sini ya, ini logonya. Dan mesinnya memang dia dual VVT-i juga. Dan dia spionnya di sini ya, selain mirror, selain electric detect. Dan kalau dari sebelah kanan pas kita langsung kebuka nih, ternyata emang kuncinya dia itu harus tetap pencet tombol ya kalau mau buka ini ya. Kayaknya mah udah otomatis gitu, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting sudah keyless ya, jadi kita nggak perlu namanya buka dari remote lagi. Nah, untuk tampilan belakangnya memang sangat berubah sekali ya untuk si Rush yang gen kedua ini ya, waktu awal-awal muncul ya di 2018 itu.
ini perubahannya seperti ini ya. Kalau Rush kan generasi kedua, iya Rush generasi kedua. Karena kan kalau Terios generasi ketiga, karena kan kalau Daihatsu Terios itu kan generasi pertamanya itu adalah Daihatsu Taruna. Tapi kalau Rush sebenarnya itu sebenarnya mirip-mirip sama RAV4 ya, RAV4. Tapi memang dia udah beda segmen, dia bukan low SUV ya. Makanya jadi kalau si Toyota ini memang dia ikut bikin juga ya kayak Terios gitu. Jadi ikut saling kerjasama kayak si Avanza dan Xenia gitu. Nah, seperti itulah ya. Akhirnya Rush untuk generasi kedua seperti ini, dan dia udah tidak berkonde lagi ya. Dan emang menurut saya ini lebih sedikit manis ya menurut saya. Kalau menurut saya, kalau menurut kalian gimana? Dan di sini ada tulisan Rush-nya ya. Kita benci jadi keras gitu. Keras mah artinya beda lagi ya. Dan ini dia logo TRD Sportivo. Kecuali kalau yang sekarang dia adalah GR tulisannya. Tapi bukan GR gede rasa ya. Itu beda. Dan untuk di sini dia ada rear wipernya, ada defoggernya, ada high mount stop lampnya, dan untuk di sini dia emang sudah pakai spoiler ya. Baik di tipe yang TRD ini atau yang di tipe G itu semuanya udah pakai rear spoiler. Ini udah ditambahin besi ya, besi pelindung nih kalau kita parkir. Kalau nggak yakin, ini buat penahan pelindung ya, biar bumper nggak lecet. Dan di sini di bawahnya juga ada list silvernya itu ya, kalau nggak ketutup ini ya, nggak ketutup pelindung ini. Dan dia ada reflektor juga, dan dia ada list chrome-nya gede banget loh di sini. Nah, kita buka bagasi yuk. Dia bagasi memang belum elektrik ya. Nah, penampakan bagasi kalau bangku tidak terlipat ya seperti ini ya. Bisa muat 2 koper tapi nggak terlalu besar ya kopernya. Kecuali kalau kita lipat ya seperti ini. Nah, ini penampakan kalau bagasinya nggak bangkunya terlipat ya, baru nggak full sih. Ini udah cukup lega ya, tapi ini kita nih ban bangku. Kalau nggak mau nih ban bangku, kita tarik lagi nih di sini nih. Nah, kita tarik lagi. Nah, di sini. Nah, cukup lega sekali ya. Dan dia untuk di baris ketiga juga ada seat belt ya. Dan kita nggak usah masuk baris ketiga, jujur sempit. Dan untuk di sini dia ada cup holder, door pocket ya. Dan dia speaker di sini nih. Kiri juga ada. Dan dia ada power outlet tuh 12 volt, lampu bagasi ya. Dan untuk bangkunya sendiri, dia memang pelipatannya bagus ya, bisa 50-50 ya. Jadi pelipatan itu bisa terbagi 2 gitu. Enak. Jadi kalau misalnya nggak mau lagi bawa orang tapi harus bawa barang juga, orang yang satu bisa duduk di belakang, ya satu bisa dibuka, yang satu bisa dilipat. Tuh uniknya sih Toyota Rush itu ya. Dan ini masih enteng loh, masih kayak berasa mobil baru. Oke, untuk mesinnya si Toyota Rush yang gen kedua ini seperti ini ya. Dia udah mesin yang 1500 ya, sama kayak gen sebelumnya. Masih penggerak belakang. Transmisinya juga belum yang CVT kalau yang ini ya. Dan dia kalau yang ini sudah dual VVT-i. Dan dia ada peredamnya juga di situ. Warna ini udah warna body udah rapi ya, bukan warna dasar lagi. Nah, masuk ke dalam aja yuk. Nah, ini penampakan dalamnya ya. Dan kalau yang tipe G mungkin ini dia belum start stop ya, karena kalau yang tipe TRD udah nih. Sampingnya juga ada VSC-nya. Dan kita langsung masuk aja yuk. Dan kita injek remnya. Udah nyala. Nah, langsung nyala, Bo. Dan ruangan kabinnya cukup kedap juga ya si Toyota Rush ini. Kita ambil nyalain AC yuk, biar ya nggak terlalu dingin. Biar nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Ini udah pakai bahasa Indonesia enak ya. Nah, dia menu-menunya tuh lengkap juga ya si audionya ini ya. Dia ada semacam mikro apa nih yang ini, Miracast. Terus kita kembali dari sini. Nah, ini menu-menunya di sini ya. Tuh. Radio aux, USB iPod, Apple CarPlay pasti. Nah, ada Toyota Move juga. Jadi bukan hanya di Sienta doang, tapi di Rush
juga sama seperti ini, tapi dia tidak ada gambarnya ya. Kalau ras itu ya beda sama si Sienta tadi, ada gambar mobilnya. Ada nih kayak voice comment sih, daftar perintahnya tuh, aturan coba. Tapi bagus ya. Dan untuk ini dia udah ada kamera parkir ya. Kalau kita masukin ke mundur, tuh dia udah ada kamera parkir dan kameranya cukup jernih ya. Untuk transmisinya sendiri dia masih yang konvensional ya, 4 percepatan. Dia ada power outlet buat power outlet. AC-nya memang udah model yang seperti ini, udah model lebih modern. Dia juga ada indikator ya buat passengers kalau dia tidak pakai seat belt ya, di yang duduk sebelah kiri. Dan di atasnya lagi ada lampu hazard. Nah, untuk di speedometer memang dia masih full jarum ya, dan MID hanya di tengah situ. Dan itu kalau mencet-mencetnya modenya tuh kayak ini mode buat audio ya, bukan buat itu. MID ini auto tripnya, mencet-mencet dari sini. Dan dia untuk ini ya, jam ya, ini buat ngatur jam. Dan ini display ini kalau kita lampunya nyala nih, mungkin ini bisa kita atur nih pengaturan cahaya ini ya nih. Dan ini yang otomatis tuh, lampunya udah LED bo. Dan untuk di sini dia tadi ada VSC nya, ada lapisan kulit ya kalau untuk yang TRD, kecuali kalau yang tipe G mungkin belum. Dan ini dual tone seperti ini ya. Dia ada Bluetooth teleponing ya, jadi yang tersambung ke audio sini nih. Untuk power window, auto posisi driver, dia spionnya sudah electric ya, walaupun belum auto folding. Dia untuk isi AC-nya bentuknya bulat gini, bagus ya. Dia ada Twitternya di sini. Dia ada aksen chrome ya di handle-nya, ada cup holder dan door pocket ya di situ. Dan dia di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Dan untuk di pengaturan setir mobil ini, dia mungkin masih tilt doang ya. Dia belum teleskopik. Wipernya sudah intermittent juga ya. Dan untuk di sini dia ada tempat penyimpanan. Dia untuk di sini dia ada hand grip yang model retract. Seat belt dia masih fix ya. Dia untuk headrest tapi udah adjustable. Dan ini aslinya mobil ini memang bangkunya itu aslinya masih fabric ya. Dia belum yang, dia masih yang fabric, belum kayak jok kulit gini ya. Ini mah sarung jok aja. Tapi udah rapi ya. Kalau kalian beli mobil ini nih enak nih, udah nyaman. Spion tengah juga sudah ada night view. Dia ada lampu baca di sini. Bisa nyala terpisah ya. Dan juga di sini ada tempat kacamata. Dia ada sun visor ya. Ada lampunya nggak? Oh ada deng. Sama nih, juga ada lampunya nih. Tapi masih plastikan. Tuh. Tapi dia, walaupun dia berlampu ini tetap bisa dicopot gini ya. Hebat ya. Sebuah pabrikan itu mobil tuh, dia walaupun sun visor ada lampu begini, dia kabelnya bisa tersembunyi gitu ya. Keren. Tapi jujur sih ini mobil ras ini adalah, kalau menurut saya mobilan sih cukup oke ya, dari segi bentuk sama suasana di dalam sih ya udah cukup oke lah menurut saya. Tapi ya memang untuk fitur-fiturnya memang lebih banyak kan di si Sienta ya, jelas sih. Ini udah oke lah. Dan untuk duduk di baris ketiga memang di baris ketiga lagi, baris kedua ya cukup oke juga sih. Apalagi juga udah ada double blowernya ya di sini. Udah double blower, ada lampu baca juga. Seat beltnya juga 3 titik ya. Dan yang terus juga 3 titik loh. Keren. Jadi bisa dibilang nih mobil udah cukup oke ya kalau buat kalian keluarga nih yang baru banget nikah gitu ya, punya budget sekitar 250 juta. Daripada beli mobil baru, mendingan beli mobil ini aja gitu ya. Kalian kalau ingin punya SUV gitu ya, jujur sih ini
Ini juga sangat enak sekali sih, ini masih stabil semua, ini masih enteng dan tuh. Dan ini sangat nyaman sih kalau menurut saya dikendarai ya. Walaupun saya juga belum pernah nyoba test drive mobil ini ya. Ya sempat sih dulu, sempat punya teman. Ya walaupun jadi penumpang doang tuh ya cukup nyaman ya mobil ini ya, cukup enak. Tapi ya memang ya namanya pasti mobil tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan sini ada tempat penyimpanan ya. Oke, bagi kalian yang mau lihat langsung mobil ini ya, Toyota Rush ini ya, yang tahun 2000 berapa tadi lupa, antara 2020-an apa 2021 ini mobil yang udah lebih ada minor change-nya dikit ya, sebelum berganti nama jadi GR itu mobil ini. Tapi ini jujur sih, ini udah cukup oke ya, dan harganya juga udah cukup terjangkau ya. Dengan harga 225 juta nih, kalian udah mendapatkan sebuah low SUV nih yang udah siap nih buat ditempuh ke luar kota. Dan untuk kilometernya sendiri mobil ini baru 24.000, jadi belum begitu tinggi ya untuk sebuah mobil. Ya memang sih mobil 2020-an ya, atau 2010-an, tapi kilometernya tuh masih kecil gitu, jadi masih 20.000. Ini udah jadi siap pakai gitu buat kalian yang mau punya mobil SUV seperti ini ya. Oke, lebih lanjut ya. Itu tadi ada nomor yang lewat. Nah, itu kalian bisa menghubungi nomor yang di situ. Dan mobil ini saya lupa bilang lagi, kalau mau lihat mobil ini tuh ada di daerah Jatiwaringin ya, tempatnya di, nah itu lewat. Dan nomor teleponnya tadi saya kasih lagi deh di sini deh, pas lewat lagi. Tadi kan udah kasih sebelumnya, tapi tadi kelewat kali kalian. Ini saya kasih lagi. Masih kurang lengkap juga, buka deskripsi. Itu udah lengkap semua ya di situ ya. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.